Warga negara Indonesia penerima beasiswa LPDP yang saat ini tinggal di Inggris bersama suaminya, Arya Iwantoro yang juga WNI penerima LPDP. Dalam video unggahan ini, wajah Dwisa Setianing Tias tampak berbinar saat membagikan momen ketika ia membuka paket berisi dokumen dari Home Office atau semacam Kementerian Dalam Negeri Inggris yang menyatakan anak keduanya resmi diterima menjadi warga negara Inggris. Dalam salah satu kalimatnya, ia menyatakan, "Biar aku saja yang WNI, anak-anakku jangan." Kalimat inilah yang kemudian memicu reaksi publik. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Ya, kalimat "biar aku saja yang WNI, anak-anakku jangan" itu yang kemudian memicu reaksi kecaman. Warganet tersinggung karena ucapan itu menunjukkan rasa tidak bangga sebagai WNI. Padahal, ia mengenyam pendidikan tinggi berkat bantuan uang pajak rakyat melalui beasiswa LPDP. LPDP sendiri merupakan singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang berbentuk badan layanan umum untuk mengelola dana abadi pendidikan guna mendanai beasiswa studi lanjut jenjang S2 dan S3 serta riset di dalam maupun luar negeri. Dengan kata lain, sumber dana beasiswa LPDP berasal dari pajak rakyat. Hal itulah yang membuat warganet geram. Dalam kasus ini, peneliti BRIN sekaligus pengamat pendidikan Anggi Afriansyah menyebut bahwa publik berhak berisik karena dana beasiswa LPDP berasal dari publik. Publik menurut saya punya hak juga untuk mendapatkan transparansi hal tersebut gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah uang rakyat, sebagaimana pajak yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah, bukan hanya di bidang LPDP ini juga ya, tapi juga dalam berbagai bidang MBG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan bidang-bidang lainnya, kita punya hak untuk berisik, bersuara, untuk menyatakan keberatan-keberatan ketika ada sesuatu yang memang dianggap tidak layak secara etika, secara prosedural, ataupun secara regulasi. Dwisa Setianing Tias merupakan alumni penerima beasiswa LPDP untuk studi S2 di Delft University of Technology, Belanda, lulusan tahun 2017. Sedangkan suaminya, Arya Iwantoro, merupakan alumni penerima beasiswa LPDP di Utrecht University, Belanda, dengan menyelesaikan studi S2 dan S3 di bidang geografi fisik, dan menempuh studi doktoralnya di sana pada kurun waktu 2017 hingga 2022. Sorotan justru kini berpindah pada sang suami, Arya Iwantoro. Ia diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah menamatkan pendidikan. Sedangkan Tias menyatakan sudah menyelesaikan kewajiban pengabdian selama 6 tahun. Nah, ini yang kemudian membuka ya pertanyaan publik kemudian sebetulnya bagaimana mekanisme pasca studi yang ada di LPDP. Kalau membaca berbagai regulasi tertulis yang ada di website LPDP, sebetulnya regulasinya sudah jelas gitu ya, termasuk ada masa pengabdian itu 2+1, dan kemudian juga tidak boleh berpindah kewarganegaraan, terutama bagi mereka yang memang mendapatkan beasiswa dan lain-lain. Tapi dalam faktanya memang perdebatan terkait dengan kontribusi pasca studi ini adalah sesuatu yang cukup lumayan ramai di media sosial, bukan hanya di kasus ini, tapi di kasus ini menjadi lebih meledak gitu ya, Mbak. Ada hal yang menarik perhatian publik. Bagaimana dua orang tua WNI anaknya bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Inggris? Ternyata hal itu dimungkinkan jika salah satu atau kedua orang tuanya mendapatkan status ILR atau Indefinite Leave to Remain atau izin tinggal tetap. Begitu salah satu orang tua memiliki status ILR, anak yang lahir di Inggris memiliki hak untuk didaftarkan sebagai warga negara Inggris melalui proses registrasi. Akibat kasus ini, anggota Komisi 10 DPR RI menyoroti kelemahan dalam pengawasan alumni atau awardee LPDP.
DPR mendesak LPDP untuk tidak hanya fokus pada proses seleksi, tapi juga memperketat pemantauan setelah alumni lulus.